Selamat datang di channel ADF Project. Video ini berisi rangkuman materi mata pelajaran agama Islam untuk siswa kelas 8 semester 1 dan 2. Materi video bab 1 meyakini kitab-kitab Allah, mencintai Al-Quran. Bab 2 menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran. Bab 3 mengutamakan kejujuran dan menegakkan keadilan. Bab 4 lebih dekat kepada Allah dengan mengamalkan sholat. Bab 5 jiwa lebih tenang dengan banyak melakukan sujud. Bab 6 pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Umayyah. Bab 7 rendah hati, hemat, dan sederhana. Bab 8 meneladani sifat-sifat mulia dari Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala. Bab 9 hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Bab 10 menghiasi pribadi dengan berbaik sangka dan beramal. Bab 11 ibadah puasa membentuk pribadi yang bertakwa. Bab 12 mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal. Bab 13 pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Abbasiyah. Bab 14 hidup sehat dengan makanan dan minuman yang halal. Namun sebelum mulai, jangan lupa ya untuk klik like, share, dan subscribe agar kalian mendapatkan pemberitahuan jika ada video terbaru dari kami. Bab 1 meyakini kitab-kitab Allah, mencintai Al-Quran. Iman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Kitab-kitab itu merupakan pedoman hidup bagi manusia agar dapat meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat. Beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah diturunkan kepada para rasulnya, hukumnya wajib. Jika ditinjau dari segi masa turunnya, kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia ada 4 kitab, yaitu Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Kitab Taurat diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Musa. Kitab Zabur diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Daud alaihissalam untuk kaum Yahudi. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam hanya untuk kaum Nasrani. Kitab Al-Quran merupakan kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW untuk seluruh umat manusia di dunia. Kitab suci Al-Quran diturunkan Allah sebagai penyempurna dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Orang yang beriman pada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa meyakini bahwa ajaran Allah itu adalah untuk kebaikan dan kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. Keutamaan Al-Quran yaitu isi kandungannya lengkap karena mencakup segala aspek kehidupan. Isinya sesuai dengan perkembangan zaman. Susunan bahasanya sangat indah. Membaca dan mendengarkannya merupakan ibadah, memuliakan akal pikiran manusia, menjadi penawar penyakit, membenarkan keberadaan kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdahulu, dan menyempurnakan hukum-hukumnya. Sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW yang paling besar dan tidak pernah mengalami perubahan karena terpelihara kemurniannya hingga akhir zaman, memadukan antara ilmu, iman, dan amal perbuatan. Bab 2 menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran. Segala bentuk minuman yang memabukkan termasuk khamar. Meminum khamar adalah haram dan termasuk perbuatan keji. Bacaan qalqalah adalah bacaan lafaz dalam Al-Quran yang memantul atau membalik. Huruf qalqalah ada 5 huruf,
Qalqalah ada dua macam, yaitu qalqalah sugra dan kubra. Suatu lafaz dibaca qalqalah sugra apabila di dalamnya terdapat huruf qalqalah yang berharakat sukun. Suatu lafaz dibaca qalqalah kubra apabila di dalamnya terdapat huruf qalqalah yang berharakat hidup, tetapi diwakafkan atau berhenti, sehingga huruf qalqalah tersebut dibaca sukun. Bab 3 mengutamakan kejujuran dan menegakkan keadilan. Kejujuran harus diutamakan dalam setiap pergaulan, baik di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat. Adil berarti memberikan hak kepada orang yang berhak menerimanya, meletakkan segala urusan pada tempatnya. Quran Surat Al-Maidah ayat 8 menegaskan bahwa menegakkan keadilan harus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, bukan karena kepentingan pribadi atau duniawi. Kejujuran itu akan membawa pada kebaikan, sedangkan kebaikan akan membawa kepada surga. Kejujuran dan keadilan perlu dilatih dan dibiasakan setiap saat dan dimanapun berada. Bab 4 lebih dekat kepada Allah dengan mengamalkan sholat sunnah. Sholat sunnah adalah sholat yang dianjurkan untuk mengerjakannya. Orang yang melaksanakan sholat sunnah mendapatkan pahala dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, jika seseorang tidak melaksanakan sholat sunnah, dia tidak berdosa. Sholat sunnah yang dianjurkan untuk dilaksanakan secara berjamaah adalah sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, sholat khusus Samsi, sholat khusus fil Qomari, dan sholat Istiqo. Sholat sunnah munfarid adalah sholat yang dilaksanakan secara individu atau sendiri. Adapun sholat sunnah yang dilaksanakan secara munfarid adalah sholat rawatib, sholat tahiyatul masjid, dan sholat istiqoroh. Sebagian sholat sunnah boleh dilaksanakan secara berjamaah atau boleh dilaksanakan secara munfarid. Adapun macam-macamnya adalah sholat tarawih, sholat witir, sholat duha, sholat tahajud, dan sholat tasbih. Hikmah sholat sunnah antara lain: A. Teratasinya dari segala permasalahan dan persoalan hidup, serta dan senantiasa akan diberikan rezeki yang cukup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. B. Menambah kesempurnaan sholat fardu. C. Menghapuskan dosa, meningkatkan derajat keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta menumbuhkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. D. Sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berbagai karunia besar yang sering kurang kita sadari. E. Mendatangkan keberkahan pada rumah yang sering digunakan untuk sholat sunnah. Hidup menjadi terasa nyaman dan tentram. Bab 5. Jiwa lebih tenang dengan banyak melakukan sujud. Sujud merupakan satu bentuk kepasrahan dan penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya kepada Allah sajalah manusia itu boleh bersujud. Sujud syukur ialah sujud yang dilakukan ketika seseorang memperoleh kenikmatan dari Allah atau telah terhindar dari bahaya. Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan karena lupa atau ragu-ragu di dalam sholat. Sujudnya 2 kali dan dilakukan setelah membaca tahiyat akhir sebelum salam. Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan karena membaca ayat-ayat sajdah dalam Al-Quran ketika sholat maupun di luar sholat, baik pada saat membaca atau menghafal sendiri atau pada saat mendengarkannya. Hukum melaksanakannya adalah sunnah. Bab 6. Pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Umayyah.
Daulah Umayyah mengalami dua periode, yaitu periode di Damaskus dan di Cordoba, Andalusia. Daulah Umayyah di Damaskus berdiri selama 90 tahun. Pendirinya bernama Muawiyah bin Abi Sufyan bin Harb bin Umayyah. Daulah Umayyah menjadikan Damaskus sebagai pusat pemerintahannya. Saat ini, Damaskus menjadi ibu kota negara Suriah. Kekuasaan Bani Umayyah di Damaskus berakhir pada tahun 750 Masehi dan kekhalifahan pindah ke tangan Bani Abbasiyah. Masa keemasan Bani Umayyah di Damaskus adalah pada saat pemerintahan Al-Walid dan Umar bin Abdul Aziz. Pemerintahan Daulah Umayyah di Andalusia berdiri selama 275 tahun, yaitu dari tahun 756 Masehi hingga 1031 Masehi. Cordoba menjadi pusat pemerintahannya. Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan terjadi pada masa pemerintahan Amir yang ke-8, yakni Abdurrahman An-Nasir, dan Amir yang ke-9, yakni Hakam Al-Muntasir. Pada masa pemerintahan Bani Umayyah, ilmu pengetahuan mengalami kemajuan yang sangat berarti. Adapun perkembangan ilmu pengetahuan pada masa ini dapat dikelompokkan sebagai berikut, yaitu ilmu kimia, kedokteran, sejarah, dan bahasa dan sastra. Selain ilmu pengetahuan, pada masa Bani Umayyah juga berhasil mengembangkan bidang lainnya, yaitu arsitektur, organisasi militer, dan perdagangan. Bab 7, rendah hati, hemat, dan sederhana membuat hidup lebih mulia. Rendah hati disebut juga dengan tawadu. Pengertian tawadu adalah sikap diri yang tidak merasa lebih dari orang lain. Orang yang tawadu berkeyakinan bahwa semua kelebihan yang ada dalam dirinya semata-mata merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang rendah hati disukai oleh banyak orang dan memiliki banyak kawan. Biasanya, orang yang demikian akan lebih dekat dengan kesuksesan. Hemat dan sederhana akan membuat kehidupan manusia menjadi lebih tenang dan tentram. Berfoya-foya dan menghambur-hamburkan harta adalah pemborosan, yang merupakan bagian dari perbuatan setan. Bab 8, meneladani sifat-sifat mulia para Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengertian iman pada Rasul adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah mengutus para Rasul-Nya untuk menyampaikan wahyu kepada umat-Nya. Para nabi dan rasul yang harus kita ketahui sebagaimana dinyatakan dalam Al-Quran, jumlahnya ada 25 nabi dan rasul. Kisah perjuangan dalam berdakwah dapat menjadi teladan bagi kehidupan kita saat ini. Sifat-sifat rasul, sifat wajib para rasul ada 4, yaitu siddiq, amanah, tabligh, dan fatonah. Sifat mustahilnya para rasul ada 4, yaitu kazib, khianat, kitman, dan baladah. Sifat jaiz para rasul ada 1, yaitu iradul basariyah, yaitu memiliki sifat dan kebutuhan hidup sebagaimana manusia pada umumnya. Rasul ulul azmi ada 5 rasul yang diberi gelar ulul azmi, yang artinya orang-orang yang memiliki keteguhan hati dalam menghadapi dan cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun rasul tersebut adalah Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Adapun hikmah yang dapat kalian laksanakan dalam kehidupan sehari-hari adalah: A.
kita selalu meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. B. Kita selalu mengerjakan dan mengamalkan apa yang telah dicontohkan oleh para rasul. C. Menjadikan para rasul sebagai teladan dalam kehidupan sehari-hari. D. Kita selalu patuh dan taat dalam melaksanakan semua yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang menjadi larangannya. Bab 9. Hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Setiap anak diwajibkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, baik masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Perilaku menghormati dan mematuhi nasihat-nasihatnya termasuk birrul walidain. Berdasarkan Quran Surat An-Nisa ayat 36, perintah berbuat baik kepada kedua orang tua merupakan perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang murid wajib menghormati dan mematuhi perintah guru selama tidak melanggar syariat. Jasa guru kepada muridnya tidak bisa diukur dengan materi. Bab 10. Menghiasi pribadi dengan berbaik sangka dan beramal soleh. Amal soleh yaitu segala perbuatan yang bermanfaat bagi dirinya atau orang lain dan sesuai dengan akal rasional, Al-Quran, serta As-Sunnah. Antara iman dan amal soleh merupakan suatu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan. Seseorang yang beriman tanpa diikuti amal soleh, keimanannya tidak ada artinya. Sebaliknya, amal soleh tanpa didasari iman yang benar, amalnya tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebuah amal soleh akan sah jika memenuhi syarat sebagai berikut. A. Amal soleh dilakukan dengan mengetahui ilmunya. B. Amal soleh itu dikerjakan dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. C. Amal soleh itu hendaknya dilakukan sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan hadis. Amal soleh ada 3 macam, yaitu amal soleh terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, amal soleh terhadap manusia, dan amal soleh terhadap lingkungan alam. Amal jariyah yaitu perbuatan kebajikan yang dilakukan secara ikhlas dengan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala dan mendatangkan pahala bagi pelakunya meskipun ia telah meninggal. Amal soleh dan baik sangka akan mendatangkan banyak manfaat bagi pelakunya dan orang lain. Berbaik sangka ada 3 macam, yaitu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berbaik sangka kepada diri sendiri, dan berbaik sangka kepada orang lain. Bab 11. Ibadah puasa membentuk pribadi yang bertakwa. Menurut istilah, puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkannya, mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari, dengan niat dan beberapa syarat tertentu. Puasa wajib ada 4, yaitu puasa di bulan Ramadan, puasa kifarat, puasa qadha, dan puasa nazar. Syarat wajib puasa adalah berakal, balik, dan mampu untuk melakukan puasa. Syarat sahnya puasa adalah Islam, mumayyiz, suci dari darah haid dan nifas, dalam waktu yang diperbolehkan untuk berpuasa. Rukun puasa adalah niat untuk berpuasa dan menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Hal-hal yang membatalkan puasa adalah makan dan minum dengan sengaja, muntah yang disengaja, berhubungan suami istri, keluar darah haid atau nifas bagi perempuan, gila,
dan keluar cairan mani dengan sengaja. Orang-orang yang boleh berbuka pada bulan Ramadan adalah orang yang sedang sakit, orang yang sedang dalam perjalanan jauh, orang tua yang sudah lemah dan tidak kuat lagi untuk berpuasa, orang yang sedang hamil dan menyusui anak. Puasa sunnah apabila dikerjakan akan mendapatkan pahala, tetapi jika tidak dikerjakan tidak mendapat dosa. Contoh puasa sunnah adalah puasa 6 hari pada bulan Syawal, puasa hari Arafah, dan puasa hari Senin Kamis. Waktu yang diharamkan untuk berpuasa adalah hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, hari Tasyrik yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah, dan hari yang diragukan. Hikmah puasa: A. Meningkatkan iman dan takwa, dan mendorong seseorang untuk rajin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang merupakan tujuan utama orang yang berpuasa. B. Menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama, terutama kasih sayang terhadap fakir miskin. C. Melatih dan mendidik kesabaran dalam kehidupan sehari-hari. D. Dapat mengendalikan hawa nafsu. E. Meningkatkan kesehatan. Bab 12. Mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan menjauhi yang haram. Makanan dan minuman halal adalah makanan dan minuman yang boleh dimakan atau diminum menurut ketentuan syariat Islam. Makanan dan minuman haram adalah makanan dan minuman yang tidak boleh dimakan dan diminum menurut ketentuan syariat Islam. Kriteria kehalalan sebuah makanan meliputi 3 hal berikut ini. A. Halal pada wujud zat makanan itu sendiri. B. Halal pada cara mendapatkannya. C. Halal pada proses pengolahannya. Jenis-jenis makanan halal adalah: A. Semua jenis makanan yang tidak diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. B. Semua jenis makanan yang tidak kotor dan tidak menjijikkan. C. Semua jenis makanan yang tidak mendatangkan mudarat, tidak membahayakan kesehatan tubuh, tidak merusak akal, serta tidak merusak moral dan akidah. Jenis-jenis makanan yang diharamkan: A. Semua makanan yang disebutkan dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 3. B. Semua jenis makanan yang mendatangkan mudarat terhadap kesehatan badan, jiwa, akal, moral, dan akidah. C. Semua jenis makanan yang kotor dan menjijikan. D. Makanan yang didapat dengan cara batil. Jenis-jenis minuman yang halal adalah semua jenis air atau cairan yang tidak memabukkan. Bab 13. Pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Abbasiyah. Kemajuan Islam pada masa Bani Abbasiyah. Daulah Abbasiyah didirikan oleh Abdullah Al-Saffah pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi. Daulah Abbasiyah merupakan kelanjutan dari pemerintahan Daulah Umayyah yang telah hancur di Damaskus. Kemajuan dan perkembangan pada periode Bani Abbasiyah dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu faktor internal dari ajaran agama Islam dan faktor internal proses sejarah umat Islam dalam kehidupannya. Perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Abbasiyah. Pada masa Daulah Abbasiyah adalah masa keemasan bagi umat Islam atau yang sering disebut dengan istilah The Golden Age. Perkembangan kebudayaan pada masa Bani Abbasiyah. Pusat peradaban Islam pada masa Daulah Abbasiyah adalah di kota Baghdad dan kota Samara.
Kemajuan yang dicapai tidak hanya mencakup kepentingan sosial saja, tetapi juga aspek peradaban dalam semua aspek kehidupan, seperti administrasi pemerintahan dengan biro-bironya, sistem organisasi militer, administrasi wilayah pemerintahan, pertanian, perdagangan, dan industri, Islamisasi pemerintahan, kajian dalam bidang kedokteran, astronomi, matematika, geografi, historiografi, filsafat Islam, teologi, hukum fikih, dan etika Islam, sastra, seni, dan penerjemahan, serta pendidikan, kesenian, arsitektur, meliputi pendidikan dasar kutab, menengah, dan perguruan tinggi, perpustakaan, dan toko buku, media tulis, seni rupa, seni musik, dan arsitek. Hikmah mempelajari sejarah pertumbuhan ilmu pada masa Daulah Abbasiyah. Meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Menumbuhkan semangat menuntut ilmu, baik ilmu agama maupun ilmu dunia, seperti yang telah dicontohkan oleh para cendekiawan Islam, mengembangkan nilai-nilai kebudayaan yang sesuai dengan ajaran Islam. Membina rasa kesatuan dan persatuan umat Islam dan kerukunan beragama di seluruh dunia yang tidak membeda-bedakan suku, bangsa, negara, warna kulit, dan sebagainya. 14. Hidup sehat dengan makanan dan minuman yang halal serta bergizi. Islam mengajarkan kepada umatnya agar mengkonsumsi makanan dan minuman yang halalan thayyiban. Halal artinya dibolehkan agama, sedangkan thayyib artinya bergizi dan baik bagi kesehatan tubuh. Quran Surat An-Nahl ayat 114 berisi perintah untuk memakan makanan yang halal lagi baik, serta mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran Surat Al-Maidah ayat 90-91 menyatakan bahwa minuman keras hukumnya haram. Demikianlah rangkuman materi pelajaran agama Islam untuk siswa kelas 8 semester 1 dan 2. Sampai jumpa di video lainnya. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan tekan loncengnya agar kalian mendapatkan pemberitahuan jika ada video terbaru dari kami.